Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Latsar CPNS BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan 16 Kelompok 2 yang beranggotakan Ahmad Helmi Wardani SPD, Muhammad Yuda Dwi Rizki ST, Siti Hafizah SP, Rida Ahyani SE, dan Ahmad Riyadi SPD. Pada video kali ini, kami akan menampilkan biografi Nadiem Makarim sebagai salah satu tokoh milenial nasionalis di Indonesia. I think it is one of the most epic and innovating battles in Southeast Asia. They are incredibly, they're both incredible companies for us to compete with. It's an honor to compete with them, with the best technology in the space of ride-hailing and the largest regional kind of juggernaut with the most amount of funding. Guru Indonesia yang tercinta, tugas Anda adalah yang termulia dan yang tersulit. Kalau mau jadi menteri tapi untuk cari uang ya mendingan gak usah jadi menteri gitu loh. Siapakah Nadiem Makarim atau yang akrab disapa sebagai Mas Menteri ini? Nadiem Anwar Makarim BE adalah seorang pengusaha Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Indonesia Maju, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin yang dilantik pada tanggal 23 Oktober tahun 2019. Ia merupakan pendiri Gojek, sebuah transportasi dan penyedia jasa berbasis daring yang beroperasi di Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara, seperti Singapura, Vietnam, dan Thailand. Nadiem Makarim lahir di Singapura pada tanggal 4 Juli tahun 1984. Putra pasangan Nunu Anwar Makarim dan Atika Al-Gadri ini merupakan anak ketiga, dengan salah satu saudaranya bernama Raya Makarim. Ayahanda Nadiem, Nunu Anwar Makarim, merupakan seorang aktivis dan pengacara terkemuka yang berketurunan Minang Arab. Sedangkan ibunya, Atika Al-Gadri, merupakan seorang penulis dan putri dari Hamid Al-Gadri, salah seorang perintis kemerdekaan Indonesia. Selain itu, saudara Nadiem, Raya Makarim adalah seorang penulis naskah film terkenal. Berikutnya, Pak Nadiem Makarim menjalani proses pendidikan dasar hingga SMA secara berpindah-pindah dari Jakarta ke Singapura. Sehabis menyelesaikan pendidikan SMA-nya di Singapura pada tahun 2002, ia mengambil jurusan Hubungan Internasional di Brown University, Amerika Serikat. Pak Nadiem Makarim juga sempat mengikuti pertukaran pelajar di London School of Economics. Setelah memperoleh gelar sarjana pada tahun 2006, 3 tahun kemudian ia mengambil pascasarjana dan meraih gelar Master of Business Administration di Harvard Business School. Setelah menyelesaikan sekolahnya di Harvard dengan gelar MBA, Pak Nadiem Makarim memutuskan untuk pulang ke tanah air dan bekerja di McKinsey & Company. Pak Nadiem menjadi konsultan McKinsey selama 3 tahun. Dan setelahnya, Pak Nadiem Makarim menjadi co-founder dan managing director di Zalora Indonesia pada tahun 2011. Dan di tahun 2012, Pak Nadiem memutuskan keluar dari Zalora untuk membangun perusahaan rintisannya sendiri, termasuk Gojek yang pada waktu itu memiliki 15 karyawan dan 450 mitra driver. Sambil mengembangkan Gojek, Pak Nadiem juga menjadi Chief Innovation Officer Kartuku setelah keluar dari Zalora. Saat awal berdiri, Kartuku tidak ada kompetitor dalam sistem pembayaran non-tunai di Indonesia. Sampai akhirnya, Kartuku kemudian diakuisisi Gojek untuk memperkuat GoPay. Pak Nadiem Makarim sendiri mendirikan Gojek pada tahun 2010. Gojek pertama kali berdiri sebagai pusat panggilan, menawarkan hanya pengiriman barang dan layanan ride-hailing dengan sepeda motor. Sekarang, Gojek telah bertransformasi menjadi aplikasi besar, menyediakan lebih dari 20 layar hingga platform pembayaran yang kita kenal dengan GoPay. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019 sampai sekarang. Pada tanggal 22 Oktober 2019, Nadiem secara resmi menyatakan bahwa dirinya mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Gojek.
setelah pagi harinya dipanggil oleh Presiden Joko Widodo ke Istana Negara. Pada tanggal 23 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan kabinet menterinya dengan Nadiem sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Maka Nadiem menjadi menteri termuda di dalam kabinet itu. Sebagai Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim mencanangkan kebijakan Merdeka Belajar yang salah satunya pada awalnya menghapus ujian nasional. Namun, ia mengklarifikasi istilah menghapus ujian nasional yang ramai di pemberitaan. Ia mengatakan tidak menghapus ujian nasional, tetapi hanya menggantinya dengan sistem baru. 4 kebijakan Merdeka Belajar. 1. Mengganti ujian sekolah berstandar nasional atau USBN dengan ujian asesmen yang diselenggarakan hanya dari pihak sekolah. 2. Menghapus format ujian nasional, lalu menggantinya dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. 3. Menyederhanakan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang komponennya terlalu banyak dan kaku. 4. Memberikan fleksibilitas dalam sistem zonasi dan penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Nilai-nilai nasionalisme Nadiem Makarim. Nadiem Makarim mendirikan Gojek pada tahun 2010 dan sekarang Gojek sudah menjadi salah satu dari 19 dekakorn di dunia dengan valuasi mencapai 10 miliar US dollar. Gojek merupakan salah satu bentuk nyata rasa nasionalisme Nadiem terhadap Indonesia, sesuai dengan didikan orang tuanya agar menjadi orang yang berbakti pada bangsa dan negara. Nadiem Makarim berkata, "Saya dididik dari kecil untuk kembali dan berkontribusi ke tanah air. Walaupun seumur hidup keseringan dihabiskan di luar negeri, orang tua saya sangat nasionalis. Peduli terhadap nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sangatlah penting sebagai panduan putra-putri bangsa dalam bertindak dan berbudi pekerti baik. Tidak cukup hanya hafalan atau pengetahuan semata. Transparan dan akuntabel. Dana BOS harus transparansi diketahui oleh sekolah dan sekitar sekolah. Bagi sekolah yang pelaporannya tidak penuh 100%, pencairan selanjutnya bisa tidak dilakukan. Kreatif dan inovatif. Sebagai pengusaha, Nadiem Makarim mampu berpikir kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan peluang melalui sektor teknologi dan transportasi, sehingga terciptalah aplikasi Gojek. Sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim membuat terobosan baru melalui kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Demikianlah biografi tokoh milenial nasionalis Bapak Nadiem Makarim.